Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kajian kita perdana tentang kitab Ar-Riqaq ya, yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu di bagian akhir-akhir dari Sahih Al-Bukhari, mulai dari hadis 6412, 6412 dan seterusnya. Kitab Ar-Riqaq. Ar-Riqaq ya, kalau dijelaskan Ar-Riqaq, sebagian ulama ketika menulis, ada yang menulis dengan Ar-Riqaq, ya, ada yang menulis dengan Ar-Raqaiq. Ar-Raqaiq. Seperti diantaranya An-Nasa'i dalam kitabnya, dalam Sunan Al-Kubra, demikian juga Ibnu Mubarak dalam Zuhud ya. Mereka menulis dengan kitab Ar-Raqaiq. Ar-Riqaq atau Raqaiq ini diambil dari jamak dari Raqiqah ya. Jamak dari Ar-Raqiqah. Ar-Raqiqah maknanya adalah pelembut hati ya. Pelembut hati. Yang dimaksud dengan Ar-Raqaiq atau Ar-Riqaq adalah nas-nas, dalil-dalil ya, baik Al-Qur'an maupun sunnah maupun as-sunnah maupun hadis yang melembutkan hati. Kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena memang hati ini ya, banyak hal yang menjadikan hati ini menjadi keras. Banyak hal. Dunia, keindahan dunia, banyak tertawa membuat hati menjadi keras ya. Tenggelam dengan dunia, lupa dengan akhirat, lupa dengan kematian. Pelit, sifat-sifat yang buruk, dendam, dengki. Ini semua menjadikan hati menjadi keras. Oleh karenanya kita butuh untuk melembutkan hati kita ya. Karena hati ini adalah pusat penilaian Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah nilai adalah pertama kali adalah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat pada rupa kalian, pada fisik kalian, paras kalian, tapi Allah lihat pada hati dan amalan kalian. Maka pembahasan seperti ini adalah penting bagi kita semua. Kita sadar kita hidup di dunia yang lagi indah-indahnya dunia di zaman sekarang ini ya, dengan medsosnya, dengan teknologinya, dengan ya segalanya di dunia sekarang lagi benar-benar berbagai macam dunia dibuka, keindahan, kenikmatan, kemelekan. Oleh karenanya kesibukan yang membuat kita akhirnya menjadi hati menjadi keras, dan ini kita sangat merasakan ya. Kalau kita sholat malam bangun terasa malas, sholat duha terasa malas, baca Quran rasanya berat ya. Tapi kalau baca berita sangat semangat, komentari berita sangat semangat. Kalau baca Quran juga hati tidak terenyuh ya, mendengar ayat-ayat Allah hati juga tidak tergetar. Banyak hal yang merupakan indikator dan indikasi bahwasanya hati kita bermasalah. Terjerumus dalam kemaksiatan pun kita merasa biasa-biasa saja ya. Ketinggalan amal soleh pun kita merasa biasa-biasa saja ya. Ini tanda bahwasanya hati ini bermasalah. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wallahi law annal quluba salimatun lataqatta'at asafan minal hirmani." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, demi Allah seandainya hati kita ini bersih, hati kita ini selamat, maka kita akan merasa pilu jika ada kebaikan yang terlewatkan oleh kita ya. Artinya jika seorang tidak sempat sholat malam, dia akan merasa pilu. Jika seorang tidak sempat sholat qobliyah subuh, dia akan merasa pilu. Kalau satu hari lewat tidak membaca Al-Quran, dia merasa pilu, ya, merasa teriris-iris, la taqatta'at, teriris-iris hatinya. Namun kenyataan tidak demikian. Kenyataan hati kita bermasalah ya. Karena sudah menjadi keras, terlalu banyak dunia yang masuk dalam hati kita. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar
saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan juga ingatkan ibu-ibu ya, agar kita berusaha melembutkan hati kita. Makanya kita membahas dari Sahih Bukhari Kitabur Riqaq, yaitu kitab tentang nas-nas yang akan melembutkan hati kita jika kita cerna dengan baik. Al-Imam Al-Bukhari berkata di awal kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabur Riqaq ya, Kitabur Riqaq. Jadi sudah saya jelaskan tadi ibu-ibu, Ar-Riqaq artinya nas-nas, dalil-dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang melembutkan hati seseorang. Kemudian beliau menyebutkan bab pertama, As-Sihhatu wal Faraq wala Aisha illa Aishul Akhirah ya. Bab yang pertama ya. Bab pertama yaitu kesehatan ya. Waktu luang, kesehatan dan waktu luang ya. Dan waktu luang, dan tidak ada kehidupan la Aisyah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ini judul bab yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi Imam Bukhari membawakan hadisnya nomor 6412. Beliau berkata, qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, qala haddatsana Al-Makki ibn Ibrahim, akhbarana Abdullah bin Sa'id wa huwa ibnu Abi Hind, an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kenikmatan yang banyak manusia terpedaya pada dua nikmat tersebut. Bukan maghbun itu rugi, bahasa Arabnya artinya rugi. Nikmatani maghbunun, dua kenikmatan yang banyak orang rugi dalam dua nikmat tersebut. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faraq, yaitu kesehatan dan waktu luang. Wa qala Abbas Al-Anbari, berkata Abbas Al-Anbari, haddatsana Safwan bin Isa an Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind an abihi sami'tu Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat yang lain yang juga meriwayatkan dengan sanad yang lain tapi maknanya sama, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu as-sihhatu wal faraq. Baik, kita akan bahas ini, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda ya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang terpedaya padanya, banyak manusia terpedaya. Itu banyak manusia tertipu ya. Bukan tertipu, merugi padanya. Dua kenikmatan ya, yang banyak manusia merugi padanya. Dua nikmat tersebut adalah as-sihhah wal faraq, kesehatan, waktu luang. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak ya, sangat banyak. Ya. Dan di antara dua nikmat yang sangat besar yang kita akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang ya, waktu luang. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan, iktanim khamsan qabla khamsin. Kata Rasulullah SAW, yaitu manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya kata Rasulullah SAW, hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Di antaranya kata Nabi SAW, ya, ginaka qabla faqrik,
yaitu ketika kau punya kecukupan sebelum datang miskinmu, sebelum kau tidak kekurangan. Kemudian kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Di antaranya kata Nabi SAW, sihataka qabla saqamik, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Kemudian kata Rasulullah SAW, faragaka qabla syughlik, ya, manfaatkanlah ya luangmu sebelum kesibukanmu, ya. Di antara dua kenikmatan yang Rasulullah suruh kita untuk manfaatkan sebelum datang lawannya dua perkara ini. Ya, dua perkara ini, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan 5 sebelum datang 5. Tadi, ya, hidup sebelum mati. Sebelum mati. Kemudian kaya atau kecukupan sebelum kekurangan. Kemudian di antaranya tadi masa muda sebelum tua. Kemudian sehat sebelum sakit. Yang terakhir adalah waktu luang sebelum sibuk. Di antara kita sudah ada yang lewat, yaitu misalnya masa muda, ya, sudah di antara kita ada yang sudah lewat ini, sudah tidak ada lagi. Ya. Di antara kita ada yang dulu mungkin kaya berkecukupan, sekarang sudah kekurangan, ada. Tapi kita masih ada hidup sebelum mati, kita masih ada sehat sebelum sakit, kita masih ada waktu luang sebelum sibuk. Sebagian orang sudah kehilangan. Ada yang sudah sakit-sakitan, sudah tidak sehat lagi. Sebagian orang ada yang sibuk melulu, sudah ada tidak waktu luang. Sebagian orang dan banyak orang sudah mati, sudah tidak hidup lagi. Di antara kenikmatan tersebut adalah sehat wal faraq. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu luang. Ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Makbun artinya merugi, ya. Merugi, ya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan banyak orang merugi dalam dua nikmat ini? Karena dua nikmat ini adalah, kata para ulama, ra'sul mal. Ya, dua nikmat ini disebut dengan ra'sul mal. Yaitu modal seorang muslim. Modal seorang muslim. Untuk apa? Untuk berdagang. Bukankah kita ini sedang menjalani perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillah, ya, bi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, maka aku tunjukkan kepada kalian tentang perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Jadi kita sekarang sedang berdagang. Modal dasar kita adalah ini, waktu luang dan kesehatan. Karena dengan dua ini baru kita bisa beraktivitas dengan sempurna. Ada orang yang sehat tapi dia nggak punya waktu luang. Sehat kemudian sibuk melulu, kerja sana kerja sini, cari nafkah, banyak tuntutan, dia tidak punya waktu luang. Dia tidak punya waktu untuk baca Quran, dia tidak punya waktu pulang ke rumah udah capek, nggak bisa sholat malam. Dia nggak punya waktu untuk berdakwah. Kenapa? Sibuk luar biasa. Dia sehat. Ada orang punya waktu luang tapi dia sakit, dia nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan tapi sakit. Dia tidak bisa optimal dan tidak maksimal dalam beribadah. Maka ketika seorang memiliki dua nikmat ini, sehat dan waktu luang, ini benar-benar dia punya modal dasar yang sangat besar. Untuk apa? Untuk berdagang dengan Allah dan mencari keuntungan yang sangat besar. Ya. Untuk berdagang dengan Allah dengan keuntungan yang sangat besar, keuntungan di akhirat. Yang sangat besar. Nah, kenapa dikatakan banyak orang yang rugi, banyak orang merugi? Karena banyak orang yang tidak menggunakan modalnya. Modalnya dia gunakan untuk tidak bermanfaat. Dia untuk maksiat, untuk buang-buang, kesehatannya digunakan tidak sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada makna dalam kehidupannya. Waktu luangnya dihabiskan untuk ketawa, ketiwi, jalan sana, jalan sini, pergi ke sana kemari. Tidak ada yang dia kerjakan, tidak ada produktivitas yang dia lakukan dari kesehatan dan waktu luang yang dia miliki. Dia tidak menyambung silaturahmi,
dia juga tidak beribadah, ya. Dia tidak juga baca Quran, dia juga tidak sholat malam. Waktu sibuknya untuk duniawi, waktu luangnya juga untuk duniawi. Sehatnya untuk duniawi, sakitnya pun mikir dunia. Ini makanya Rasulullah SAW mengatakan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak orang yang merugi, ya. Merugi. Kenapa merugi tadi? Karena modal dasarnya tidak dia gunakan. Kita tuh rugi begini, gampangannya begini. Kalau rugi dalam perdagangan, goben, itu misalnya bisa dua, bisa jadi kita rugi, kita beli barang yang sebenarnya murah, hakikatnya kita bayar dengan harga yang mahal, itu namanya rugi. Kita rugi dong. Barang harganya harusnya 10.000, kita beli 1 juta. Uang tidak sesuai dengan hasil yang kita dapatkan. Itu namanya kita merugi. Di antara bentuk kerugian sebaliknya, barang itu sangat bernilai, jual dengan murah. Itu barang nilai 1 juta, selagi diobral harganya 10.000. Kita nggak beli. Rugi nggak? Rugi namanya. Itu barang, harganya bisa, nilai sebenarnya, nilai jualnya adalah 1 juta, ternyata lagi dijual 10.000. Lantas kita nggak beli. Padahal kita punya modal. Kita nggak beli, kita bodoh namanya. Kita rugi. Kira-kira gambaran seperti itu ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar di akhirat kelak, dan kita punya modal untuk beli. Kita punya kesehatan, kita punya umur. Namun kita nggak beli. Justru kita gunakan untuk beli barang-barang yang tidak bermanfaat, untuk jalan-jalan, untuk hura-hura, untuk ya nggak ada faedahnya. Buang kesehatan kita buang-buang, umur kita buang-buang. Main game lah, main apalah, nonton inilah, nonton anulah. Ikut berita inilah, ikut berita anulah. Umur kita semakin tua. Kita semakin jadi kakek-kakek, semakin jadi nenek. Subhanallah. Quran tidak kita baca. Ini namanya merugi. Merugi. Ini makanya dikatakan merugi. Gambarnya demikian. Kenapa? Karena barang yang dijual oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Sungguhnya perdagangan Allah mahal, surga itu mahal. Kita cuma disuruh beramal soleh di waktu sehat dan di waktu luang. Kalau orang lagi sakit ya uzur dia. Kalau orang lagi sibuk ya uzur. Ini sekarang ada waktu luang, ada kesehatan, kita tidak membeli dagangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sangat-sangat merugi. Dan itulah kebanyakan kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak orang yang merugi, banyak manusia yang merugi. Banyak ya, banyak manusia yang merugi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Inilah dari sini, kalau kita tidak mau merugi, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya kita harus pelit dengan waktu kita. Waktu kita adalah umur kita. Ini sering saya sampaikan. Waktu kita adalah umur kita. Dan sebagaimana perkataan Hasan al-Basri, ya bena Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Kita inilah umur. Kita ini berjalan dengan umur. Umur kita ini kumpulan hari-hari. Hari-hari berkumpul menjadi bulan-bulan, bulan-bulan menjadi tahun-tahun. Entah kita sampai berapa tahun. Jadi kita kumpulan hari-hari. Ya. Kalau kita bisa bilang lagi, hari-hari adalah kumpulan dari jam-jam. Jam-jam kumpulan dari detik-detik. Ya, kumpulan dari detik-detik. Fa idza dhahaba ba'dul ayyami dhahaba ba'duka. Jika telah pergi sebagian hari darimu, apalagi sebagian bulan, apalagi sebagian tahun, apalagi sudah kita umur sudah lebih 40 tahun hilang dari kita, dhahaba ba'duka, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Wa idza dhahaba ba'duka, jika telah pergi sebagian dari dirimu, yushiku an yadhhab kulluk, maka dikhawatirkan akan pergilah engkau seluruhnya. Inilah kenyataan hidup kita, bahwasanya kita ini hanya kumpulan dari modal dasar kita, kesehatan dan waktu luang. Nah, kalau kita punya waktu luang, umur kita ini tidak kita pelit, kita buang sembarangan, maka kita benar-benar merugi. Benar-benar merugi. Ya. Nah, kembali lagi kata Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya waktu dan sehat adalah ra'sul mal, modal dasar kita. Jadi
kalau kita tidak rugi, tidak pengen rugi, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus pelit waktu. Apalagi umur kita sudah semakin tua. Harus pelit waktu. Saya sering sampaikan, ya. Waktu kita yang sungguhnya cuma sedikit, ya. Saya ulang lagi, enggak apa-apa ya. Ya. Waktu kita atau umur kita yang bisa kita optimalkan. Yang benar-benar bisa kita optimalkan. Ya. Nabi SAW mengatakan, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Taruhlah umur kita 60. Kata Nabi SAW, umur umatku 60 sampai 70. Aqalla man yajuzu dzalik. Hanya sedikit dari umatku yang melebihi dari 60 sampai 70 tahun. Rata-rata kita meninggal 60 sampai 70 tahun. Taruhlah umur kita 70 tahun. Atau 60 lah, jangan 70. 60 tahun. 60 tahun. Kemudian dikurangi ya waktu tidur atau waktu balik, sebelum balik, yaitu kurangi 15 tahun. Ya. Kemudian lagi dikurangi 15 tahun jadi berapa? Jadi 45 tahun. Kemudian 45 tahun ini dikurangi lagi waktu tidur. Yaitu 30%, kita tidur 8 jam. 8 jam per hari yaitu 30%. Karena 1 jam 24 hari 30%. 30% dari 45 tahun adalah 15 tahun. Hingga 15 tahun. Untuk 15 tahun kurang lah ya, 30, kalau 30% ya, kalau 90% kira-kira 15 tahun, kurang lebih 15 tahun, jadi tinggal 45 kurang 15, jadi tinggal sekitar kurang lebih 30 tahun. Nah inilah waktu kita yang sebenarnya optimal 30 tahun kalau kita usia sampai 60 tahun. Perhatikan, saya ini ingin menyampaikan ini supaya kita pelit waktu, pelit umur. 30 tahun ini, jadi 30 tahun. Yang sesungguhnya 30 tahun. Baik, 30 tahun ini apa yang bisa kita lakukan 30 tahun ini? Banyak yang bisa kita lakukan ya. Baik kebaikan maupun keburukan ya. Kebaikan, keburukan, maksiat atau hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia. Jadi kita bandingkan keburukan maksiat ya. Hal yang sia-sia, yang tidak ada pahalanya. Nah, ini kalau dikurangi, tinggal ini yang buat kebaikan berapa, kita nggak tahu berapa persen. Berapa persenkah kebaikan yang kita lakukan. Dan ini semua berpengaruh tentang hasil perdagangan kita. Ya. Jadi umur kita tinggal sedikit sebenarnya. Ini yang modal dasar kita sesungguhnya. Ya. Modal dasar. Untuk membeli dagangan Allah. Nah, kalau ibu-ibu sekarang sudah ada yang berusia misalnya 50, sudah berusia 60, maka waspada ya. Umur tinggal sedikit. Umur tinggal sedikit. Maka jangan sampai tertipu sebagaimana masa-masa yang telah lalu. Makanya Rasulullah SAW ya, memberikan solusi bagi orang yang mungkin baru hijrah di masa tua, baru sadar di masa tua tentang masa lalunya, maka ahsin fima baqi. Maka perbaikilah kehidupanmu pada sisa umurmu. Kalau kau perbaiki masa kehidupanmu di sisa umurmu, maka insya Allah akan menutupi masa lalumu yang buruk. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan tergantung dari penghujungnya. Tidak ada kata terlambat. Tidak kata terlambat ya. Yang jadi masalah adalah terus berlalai-lalai, berleha-leha sementara umur sudah semakin tua. Ya. Ada waktu luang untuk jalan sini, jalan ke sana, ngobrol ngarol ngidul, ada kesehatan juga yang tidak bermanfaat. Ya, maka waspada. Tapi inilah hadis pertama yang bisa kita jelaskan. Kita masuk pada hadis yang kedua. Win. Ini dulu, Win.
yang atas dulu, di foto. Tapi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang kedua, ya. Hadis 6413, Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Gundar, yaitu Muhammad bin Ja'far Gundar. Qala haddatsana Syu'bah an Muawiyah bin Qurrah an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Fa aslihil ansara wal muhajirah, maka perbaikilah kaum Ansar dan juga kaum Muhajirin. Dengan makna yang sama, hadis 6414, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsani Ahmad ibn al-Miqdam, qala haddatsana Al-Fudail bin Sulaiman, qala haddatsana Abu Hazim, qala haddatsana Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Khandaq wa huwa yahfir. Kami bersama Rasulullah sallam dalam perang Khandaq sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menggali. Wa nahnu nanqulut turaba, dan kami angkat pasir, itu kami gali pasir, kami angkat, kami pindahin, ya. Menggali tanah, kami cungkil tanah, kami pindahin karena bikin parit, bikin Khandaq. Wa basaru bina, Rasulullah SAW pun melihat kami. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya, berilah ampunan kepada kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Taba'ahu Sahal bin Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu. Ya. Taib. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yaitu sabda Nabi, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Kita tuliskan Allahumma, ya. Allahumma dalam riwayat yang lain labbaik. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguh kehidupan akhirat. Labbaik, yaitu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik. Sungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Baik. Ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengucapkan kalimat ini yang dia seakan-akan seperti saja, ya. Kapan? Ketika perang Khandaq. Perang Khandaq adalah kondisi yang sangat mengerikan ketika itu, ya. Idz ja'uhum min fawqihim wa min tahti wa min asfala minkum. Ya. Ketika musuh-musuh datang dari atas, dari bawah, dikepung, ya. Dari atas, yaitu berupa orang-orang Arab Badu yang bergabung dengan Quraisy, kabilah Ghatafan yang sekitar jumlah 10.000. Min asfala minkum, dan dari bawah yaitu kaum Yahudi yang berkhianat, yang dari kaum Yahudi dari Bani Quraidah sekitar 700 orang. Kondisi sangat mengerikan, sementara kaum muslimin paling cuma 2.500-an, paling maksimal 3.000. Ya, sehingga ketika itu kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan. Musuh akan datang berjumlah 10.000. Maka ketika Nabi belum bersyawarah, sehingga akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu kemudian beri ide, dia berkata, ya Rasulullah, kunna bi Faris idza husirna khandaqna. Ya Rasulullah, kami dulu di Persia,
Kalau dalam kondisi mendesak, kami dikepung, maka kami bikin khandak, bikin parit, sehingga musuh tidak bisa masuk. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil ide Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menggali khandak. Artinya berkilo-kilo mereka bikin khandak. Jadi karena ini sudah saya ceritakan dalam perang khandak, ya gampangannya bahwasanya ini kota Madinah misalnya, ya kota Madinah, ini utara, ini selatan. Nah, di belakang ini banyak sekali, di sini banyak sekali pohon-pohon korma, kebun-kebun korma, sehingga susah masuk dari arah situ. Kemudian di sini ada harra syarqiyah, harra gharbiyah. Sini ada batu-batu cadas di timur dan juga batu-batu cadas di barat. Nah, di sini areal terbuka, ini areal terbuka, ini areal terbuka. Nah, orang-orang musyrikin datang dari arah utara, mereka datang dari arah utara, ya. 10.000 orang, 10.000 pasukan. Maka tidak ada jalan lain bagi Nabi SAW kecuali bikin khandak. Digalilah khandak di sini. Ini khandak. Parit. Entah ada yang mengatakan sampai 10 kilo, ada yang mengatakan kurang daripada itu, ada yang sampai 12 kilo. Parit tersebut panjangnya 5 meter atau 5,5 meter, dalamnya sekitar itu juga 5,5 panjang, lebar dan dalam sekitar 5,5 meter. Kemudian panjangnya ada yang mengatakan 8 kilo, ada yang mengatakan 4 kilo, ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Tapi intinya berkilo-kilo. Kenapa dibuat 5 meter lebar dan 5 meter dalam? Agar kuda tidak bisa loncat. Karena mereka akan diserang dari arah depan. Ya. Dan di bagian belakang kota Madinah ada, di sini ada orang-orang Yahudi. Ya. Sini kompleks Yahudi. Ya. Kompleks Yahudi Bani Quraidah. Ya. Quraidah. Kurang lebih 700 orang yang siap berkhianat untuk menyerang kota Madinah, sehingga idja'uhum min fawqihim wa min asfala minkum wa izaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Allah mengatakan kondisi yang sangat genting ketika itu, musuh dari atas 10.000, musuh dari dalam 700, sehingga kalian merasa takut yang luar biasa ketika itu. Maka Rasulullah SAW realistis melawan musuh yang pasukan kaum muslimin cuma sekitar 2.500 sampai 3.000, enggak mungkin melawan 10.000. Akhirnya Rasulullah SAW bikin parit supaya kuda tidak bisa loncat. Nah, proses pembuatan parit itu butuh waktu singkat, mungkin 10 harian atau seminggu, karena musuh akan datang. Kalau terlambat datang, musuh akan datang menyerang. Maka mereka harus sudah menyiapkan khandak, parit sebelum musuh datang. Maka mereka bekerja keras. Rasulullah SAW membagi para sahabat mungkin setiap meter berapa orang untuk menggali khandak tersebut. Dan ketika itu musim dingin. Ya. Kondisi ketika itu, kondisi para sahabat, pertama, jumlahnya sedikit. Mereka miskin-miskin, tidak punya budak. Kalau mereka punya budak, mereka suruh budak-budak yang kerja. Kemudian di antaranya musim dingin. Di antaranya kekurangan makanan. Subhanallah. Kekurangan makanan. Ini kondisi yang tidak menyenangkan bagi para sahabat ketika mereka membangun atau menggali khandak tersebut. Makanya para sahabat sampai mengikatkan mengikat perut mereka dengan batu saking laparnya. Ini pernah dipraktikkan oleh sebagian kawan saya. Ya, mereka benar, Ustaz, kalau kita ikat ini kuat akan mengurangi rasa lapar. Saking rasa lapar mereka ikat perut mereka dengan batu. Mereka datang kepada Nabi SAW ketika mereka minta bantuan Nabi untuk menggali sesuatu. Ternyata mereka lihat di perut Nabi juga sedang diikat batu. Nabi juga kelaparan. Ya. Dan mereka harus menggali khandak. Ya, di sini dikatakan oleh Anas bin Malik, ya, atau dalam hadis tadi yang kedua dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, kunna ma'a Rasulullah SAW fil khandak, ketika kami sedang di khandak, wa huwa yahfir, Rasulullah SAW menggali, wa nahnu nanqulu turab, kami mengangkat tanah. Rasulullah lihat kami, maka Rasulullah SAW melihat kondisi yang tidak menyenangkan lah, kondisi sulit,
musim dingin, mereka kelaparan, harus gali khandak berkilo-kilo, musuh sebentar lagi datang, berkumpul segala kesulitan dalam mereka ketika itu. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Idz ja'atkum junudun. Ketika datang musuh-musuh kepada kalian. Ya. Ketika Nabi melihat kondisi mereka yang mengenaskan, kelaparan, harus gali, Rasulullah mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ampunilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Ya. Ya, hidup ini cuma sebentar. Kita sulit, menderita, cuma sebentar. Ya. Ucapan ini, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, ini bisa kita ucapkan sebagaimana pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika kita melihat sesuatu yang menyedihkan, demikian juga kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Kalau kita lihat kondisi kita sedang ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan kesulitan, ya. Maka kita bilang tidak ada kehidupan sesungguhnya kecuali kehidupan akhir. Ini akan lewat. Akan lewat. Ya. Makanya dikisahkan tentang seorang, Allah alam saya pernah diceritain sama seorang, entah benar tidak kisah tersebut. Ada seorang bikin cincin, kemudian dia ingin sesuatu, cincin tersebut ditulis dengan sesuatu yang bermakna. Maka dipahatlah, ditulis di cincin tersebut, tulisannya semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Karena kehidupan dunia fana. Kehidupan yang sementara. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di bumi ini akan sirna. Sehingga orang ini ketika lihat cincin kok tulisan seperti itu. Ketika dia mengalami sesuatu yang menyedihkan, dia lihat cincin tersebut, dia ingat semuanya akan berakhir. Tidak ada yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Kalau dia mendapatkan kenikmatan dan dia lihat begitu banyak kenikmatan, dia lagi cincin tersebut, tulisannya juga semua akan berakhir. Kenikmatan yang dia miliki, kemewahan, rumah mewah, ya, mobil mewah, ini semua akan berakhir, tidak akan dia bawa. Ya, tidak akan dia bawa. Banyak ada seorang, saya baca kemarin nasihat seseorang, dia mengatakan kita ini lahir tidak bawa apa-apa dan kita akan pergi meninggalkan dunia ini tidak akan berbawa apa-apa. Kemudian kita fighting, kita beradu untuk memperebutkan sesuatu yang tidak kita bawa ketika lahir dan tidak akan kita bawa ketika kita meninggal. Semuanya sementara. Semuanya hanya sementara. Semua akan berakhir. Oleh karenanya, Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat jika seorang melihat sesuatu yang menakjubkan dirinya tentang glamornya dunia, indahnya dunia, ucapkan kalimat ini, Allahumma la aisha illa aishal akhir. Dalam sebagian riwayat, labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, agar kita langsung hati kita berpaling kepada Allah, jangan kita terpedaya. Karena labbaik artinya ya Allah aku penuhi panggilanmu. Dalam sebagian riwayat kata Nabi, labbaik Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah aku penuhi panggilanmu, tidak ada kehidupan semi kehidupan akhirat. Kita ingat ya Allah. Ya, kita di antara ibu-ibu mungkin ada yang terpesona lihat sebagian ibu-ibu punya mobil yang lebih mewah, sebagian ibu punya tas yang lebih mewah, punya jam yang lebih mahal, punya apa-apa, punya rumah yang lebih indah, bilang labbaik Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ini semua tidak akan kita bawa. Tidak ada kehidupan sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Agar hati kita menjadi lembut. Yang kita bawa amal soleh. Bukan dunia yang kita beradu untuk mendapatkan. Tidak akan kita bawa. Itu akan melembutkan hati kita. Demikian juga kalau kita melihat kondisi kita yang menyedihkan. Seperti Nabi ketika melihat para sahabat ketika menggali khandak. Ya, Nabi berkata, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Yang susah ini yang hanya sebentar, tidak lama. Kesedihan mungkin di antara kita yang ditimpa dengan kesini, ada yang sakit, ada yang sedih, ada yang nangis tiap hari, ada yang suaminya jahat, ada yang istrinya mungkin enggak benar, ada anak-anaknya bermasalah. Ingat semuanya itu akan berakhir. Semuanya akan berakhir karena dunia ini hanyalah sementara. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Baik, ini faedah tentang hadis ini, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, agar kita lembut hati kita tidak terpedaya. Kalau kita lagi susah, kita ingat ini cuma sementara. Kalau kita lagi senang dengan banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ingat juga ini cuma sementara. Di antara faedah yang disebutkan oleh sebagian ulama tentang hadis ini mengajarkan kepada kita ya, bahwasanya agar kita tatkala beramal soleh harus semangat. Karena dunia ini cuma sementara, kita akan meninggalkan dunia ini dan kita harus menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya, itu kehidupan akhirat. Sebagian banyak orang
berlomba-lomba, berpacu untuk kehidupan dunia. Dia lupa bahwasanya kehidupan bukan kehidupan yang sungguhnya. Wa inna daral akhirati lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ya, adapun kehidupan dunia laibun wa lahun. Hanya permainan senda gurau. Yang sungguhnya kehidupan akhirat. Maka jangan terbalik. Jangan sibuk untuk menyiapkan kehidupan dunia, lupa dengan kehidupan akhirat. Sebaliknya, semangat, berjuang untuk bisa kehidupan akhirat. Makanya sebagian salaf berkata, ya, saya setengah mati ya, untuk sholat malam selama setahun. Berusaha bangun, capek, tapi untuk kehidupan akhirat. Bangun malam, berusaha, rasa kantuk dilawan, sholat. Setelah itu terbiasa, akhirnya saya menikmati sholat malam selama 20 tahun. Setahun berjuang. 20 tahun merasakan kenikmatan sholat malam. Dan itu semua untuk kehidupan akhirat. Itu semua untuk kehidupan akhirat. Jadi, untuk akhirat kita harus berjuang. Jiwa ini, jangan kita ikuti keinginannya. Inna nafsala ammaratun bisu'. Jiwa ini menyuruh kepada kenikmatan. Kita pinginnya dengar-dengar musik, enak. Pingin joget, pingin nonton film. Pingin makan enak melulu. Jiwa ini punya keinginan. Kalau kita turuti terus, susah. Ya. Pengennya jalan-jalan ke sana kemari, pengen ke luar negeri, pengen habisin, pengennya gitu, belanja ini, pengen punya ini. Itu jiwa. Ya. Tidak semuanya kita turuti. Yang perlu kita beli, yang nggak perlu kita tinggalin. Ya. Kalau kita turuti terus, kita lalai, kita ditipu. Akhirnya kita sibuk dengan dunia yang hidup cuma sementara, yang akan sirna, dan kita lupa dengan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan akhirat. Oleh itu semangat. Kalau sedekah, paksakan diri. Kalau sholat malam, latih diri. Ya. Sholat duha, paksa diri. Ya. Zikir pagi petang, jangan tinggalkan. Ini untuk bekal kita di akhirat. Bekal kita di akhirat. Ini di antara faedah dari hadis ini. Di antara faedah juga disebutkan oleh sebagian ulama, bahwasanya kita boleh bersajak, ya, bernasyid pada waktu tertentu dalam rangka untuk membuat semangat jiwa, ya, sesekali, ya. Makanya ketika Nabi SAW melihat kondisi para sahabat, Nabi mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, fa aslihil ansara wal muhajirah, atau dalam riwayat, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ampunilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Maka para sahabat menjawab, sajak Nabi dijawab oleh para sahabat, nahnu alladhina baya'u Muhammadan alal jihadi ma baqina abada. Kami yang telah membaiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjuang selama kami masih hidup selama-lamanya. Di sini para sahabat menjawab juga dengan sajak. Tetapi kata para ulama, Rasulullah SAW ketika bersajak pun dia tidak ikut kaedah sajak, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin." Kami tidak pernah mengajarkan Muhammad syair. Orang-orang Arab mengatakan Nabi syairun majnun, penyair gila. Padahal kalau kita Al-Quran tersusun bukan syair, bukan. Al-Quran itu indah, buat orang terenyuh, tapi dia bukan syair. Ya, dan itu menakjubkan, susunannya menakjubkan. Bahkan ketika Nabi SAW mengatakan syair ini, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah, kata para ulama, potongan yang pertama, potongan yang kedua, faghfir lil ansari wal muhajirah, ini sesuai dengan ketukan syair. Sebagaimana dijelas oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dia menyebutkan syair Arab itu ada ketukan-ketukannya, ada wazan-wazannya, ada timbangannya. Adapun sabda Nabi yang pertama, Allahumma la aisha illa aishal akhirah, atau labbaik Allahumma la aisha illa aishal akhirah, ini tidak pakai timbangan. Sehingga ada kasar, yaitu tidak sesuai dengan kaidah syair, karena Nabi bukan penyair. Karena Nabi bukan penyair sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah juga, ketika dalam syair, terkadang kita bisa memajukan suatu yang mafdul daripada yang fadil, yang kurang mulia daripada yang mulia, karena ada syair. Maksudnya ini faedah disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Karena di sini Rasulullah mengatakan faghfir lil ansari wal muhajirah, ya Allah ampunilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Padahal kita tahu kaum muhajirin lebih mulia daripada kaum ansar. Kaum muhajirin lebih mulia daripada kaum ansar, tetapi Nabi mendahulukan menyebutkan kaum ansar daripada kaum muhajirin karena syair, ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya, karena untuk supaya sajak bisa didapatkan. Sebenarnya dalam Al-Quran, dalam sebagian ayat Allah mengatakan perkataan para penyihir yang sadar, Rabbi amanna bi rabbil alamin, dalam ayat Rabbi Musa wa Harun. Musa dan Harun. Musa lebih utama daripada Harun. Dalam ayat yang lain, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa, ya. Ini karena ada sajak sehingga Harun didahulukan daripada Musa, padahal Musa lebih utama daripada Harun. Seperti juga dalam ayat
Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini semua berada dalam lembaran-lembaran kitab suci terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Kita tahu Ibrahim alaihissalam lebih mulia daripada Musa alaihissalam. Dalam surat Al-A'la, Ibrahim disebutkan dulu baru Nabi Musa. Tetapi dalam surat An-Najm, Musa dulu baru Ibrahim. Kenapa? Agar kesesuaian saja. Kata Allah, alam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Bukankah sudah dikabarkan dengan apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa, kemudian Ibrahim. Jadi Musa baru Ibrahim. Tapi ini hanya sekedar supaya saja. Padahal Ibrahim lebih mulia daripada Musa dan Musa lebih mulia daripada Harun. Sebagaimana kaum Muhajirin lebih mulia daripada kaum Ansar. Namun Nabi menyebutkan kaum Ansar sebelum kaum Muhajirin karena sajak saja ya. Taib. Kita lanjutkan atau tanya jawab ibu-ibu? Mungkin Bu Ades masih ada waktu mau lanjutkan sedikit lagi atau tanya jawab? Boleh Ustaz, sedikit lagi boleh. Sedikit lagi ya? Oke. Kita masuk pada bab kedua. Bab mathalid dunya fil akhirah. Bab kedua tentang perumpamaan dunia dibanding akhirat. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu ila qaulihi mata'ul ghurur, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 20. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Sungguhnya kehidupan itu hanyalah permainan dan senda gurau, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis nomor 6415. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim an abihi an Sahal qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul mawdhi'u sautin fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha wa la ghadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Sungguhnya tempat diletakkannya cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan di pagi hari berjuang di jalan Allah dan atau sore hari berjuang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bab kedua tentang perumpamaan dunia dibandingkan dengan akhirat, yaitu dunia ini tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada apa-apanya kalau tidak digunakan untuk akhirat. Ya. Dunia ini kalau tidak digunakan untuk akhirat maka tidak bernilai sama sekali. Tapi dia menjadi bernilai tatkala modal dasar itu kita gunakan untuk akhirat, sehingga dunia tadi bernilai akhirat. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan banyak dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah mencela dunia. Bukan berarti dunia tercela secara zatnya, tetapi itu dicela karena dunia itu banyak digunakan untuk sia-sia. Modal dasar tersebut dibuang, tidak digunakan untuk akhirat. Tapi kapan dunia digunakan untuk akhirat, maka dunia tersebut menjadi bernilai. Dunia tersebut menjadi bernilai. Ya. Adapun ayat-ayat dalil yang menunjukkan dunia tidak bernilai, yaitu bagi orang yang lalai sehingga lupa dengan akhirat, sibuk dengan dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah laib, hanyalah permainan, wa lahun hanyalah perkara yang melalaikan, senda gurau. Ada yang mengatakan laib maksudnya hanya main-main saja ketika di masa kecil. Lahun masa remaja adalah senda gurau. Ini beberapa tafsiran ulama. Di antaranya seperti itu. Wa zinatun, dan hanyalah zina, yaitu perhiasan. Perhiasan ketika seorang sudah mulai remaja, ya, sudah mulai remaja sibuk dengan perhiasan. Laki-laki mulai gaya, perempuan mulai bergaya, sibuk dengan menghiasi penampilan zahirnya. Wa tafakhurun bainakum. Kemudian ketika mungkin umur 40-an mulai bangga-banggaan, ya. Bangga-banggaan dengan apa yang dimiliki, ya. Saya sudah kerja di sini, saya sudah kerja di sana, saya sudah punya ini, sudah punya itulah dunia. Pembicaraan seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya sudah punya ini, sudah punya anu. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kemudian setelah itu banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta, saya sudah beli ini, saya sudah punya rumah sekian, saya sudah punya anak sekian, sudah punya istri sekian, bangga-banggaan, ya. Itu semua kondisi manusia, kondisi dunia seperti itu. Jadi laibun permainan ketika masih kecil, lahun ketika mulai mengajak remaja, wazina mulai jadi lajang, sudah mulai perhatian dengan penampilan laki-laki dan perempuan, wa tafakhurun bainakum, bangga-banggaan ketika sudah 40 sudah mulai kerja, wa takatsurun banyak-banyakan. Itu isi dunia. Sebagian ulama lain menafsirkan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau berkata laibun i'lamu annamal hayatud dunya laibun, ketahuilah bahwasanya
Dunia itu laib, permainan, maksudnya dari sisi badan hanyalah permainan badan, main ini, main anu. Walahun, melalaikan dari hati, hati jadi lalai kalau sibuk dengan dunia. Wazina, hanya penampilan bagian zahir. Wa tafakhurun bainakum, yaitu bangga-bangga dengan perkataan, satu bangga dengan nasabnya, satu bangga dengan ininya. Ya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, yaitu tadi pernyataan saya sudah banyak, harta lebih banyak, perusahaan saya lebih maju, anak saya lebih banyak dan yang lainnya. Ini semua adalah hakikat dunia, tidak keluar dari pembicaraan dunia, itulah hakikat dunia. Kalau enggak permainan, sendaguro, bangga-banggaan, perhiasan, itulah dunia. Setelah Allah menyebutkan tentang hakikat dunia, Allah mengatakan, kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Dunia yang tadi itu, yang indah, dibangga-banggakan, dibicarakan, main-main semuanya itu, kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, seperti hujan yang turun kemudian menumbuhkan tumbuhan yang menakjubkan al-kuffar. Al-kuffar di sini ada dua tafsiran, ada yang mengatakan al-kuffar maksudnya para orang yang bercocok tanam. Kalau lihat tumbuhan itu senang, tadinya bumi itu mati, kemudian dia tanam, kemudian turun hujan, tumbuh yang dia tanam. Summa yahiju fatarahu musfarra. Atau ada yang mengatakan kufar sini benar orang kafir. Orang kafirlah yang perhatian sama dunia. Senang dengan emas dan peraknya, senang dengan keindahan dunia. Tidak seperti orang beriman. Orang beriman senang tapi ada keterbatasan. Orang kafir benar-benar tenggelam dengan dunia karena mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Summa yahiju fatarahu musfarra, yang hijau yang indah tersebut, yang menakjubkan tersebut tiba-tiba menjadi kering. Summa fatarahu musfarra, kau lihat dia menjadi kuning tiba-tiba. Summa yakunu hutama, kemudian melumat, jadi lumat, kering, diinjak oleh kaki-kaki, diterpa oleh angin terbang, rusak ya. Itulah kehidupan dunia. Ingat, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat cuma dua, ada azab yang pedih atau ampunan dari Allah. Jangan terpedaya dengan dunia. Ingat, di akhirat tidak ada pilihan ketiga, azab yang pedih atau ampunan dari Allah dan keridhaan Allah. Mau pilih yang mana? Kemudian Allah tutup firman-Nya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Waspada. Waspada. Subhanallah, teman-teman kita dipanggil oleh Allah dengan tiba-tiba. Ya, tanpa mukaddimah, dia merasa hidupnya panjang. Kita seperti itu, kita merasa kita hidup panjang, kita merasa kita beli mobil akan kita pakai bertahun-tahun, ternyata kita meninggal baru sebentar sudah meninggal dunia. Kita membeli sesuatu, kita merasa kita akan pakai lama, kita bangun rumah, kita merasa kita akan pakai lama, ternyata keburu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Banyak seperti itu. Laibun walahun, permainan sendaguro, permainan segera berhenti, selesai. Sendaguro kemudian selesai. Kemudian kita masuk dalam alam keseriusan, alam kematian, alam barzakh. Maka ini nasihat buat saya pribadi dan juga kepada ibu-ibu, hati-hati. Ya, dunia ini ya seperti itu. Kelihatannya indah tapi kemudian tiba-tiba sirna. Kalau bukan dunia yang sirna, kita yang sirna. Kalau bukan dunia meninggalkan kita, uang kita habis, kemudian mobil kita rusak, dia meninggalkan kita. Atau kita yang meninggalkan dunia. Kekayaan masih ada di depan mata kita atau kita yang meninggal. Seperti itu. Betapa banyak orang bangun rumah bukan buat dia yang tempati, orang lain nempati. Dia bangun rumah bertahun-tahun, ketika jadi dia meninggal, orang lain nempati. Betapa banyak orang mengumpulkan harta bukan dia yang nikmati orang lain. Kemudian setelah itu Imam Bukhari membawakan hadis tadi yang disebutkan, Nabi SAW bersabda, "Maudhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa fiha." Tempat semacam tongkat di akhirat, tempatnya doang, bukan tongkatnya, tempatnya untuk meletakkan tongkat di akhirat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru tempatnya doang. Dan sekejap, beberapa waktu di pagi hari berjihad di jalan Allah ataupun sore hari berjuang di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya dunia dan seisinya kita terpedaya. Kita enggak usah bicara dunia dan seisinya. Kita saja punya rumah, kita senang sekali melihatnya. Kita punya perabot, ibu-ibu lihat punya emas, punya jam tangan, punya tas, kita ini enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan itu semuanya benar. Kenapa? Karena sesuatu yang muntahi tidak bisa suatu yang akan selesai, yang fana, tidak bisa dibandingkan dengan suatu yang abadi, yang la ghairul mutanahi. Tidak akan bisa dibandingkan. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah memberikan perumpamaan seperti ini kira-kira ya. Dia mengatakan kalau ada seorang dikasih susu, ya, susu tersebut hanya bisa diminum dalam waktu 1 hari.
kemudian dia dikasih air, yang air tersebut bisa dia minum kapan saja sampai 100 tahun, dia pilih mana kira-kira? Susu dia hanya bisa minum 1 hari. Tentu susu lebih enak daripada air. Susu dia hanya bisa minum 1 hari. Pilih mana? Susu yang bisa minum sehari, expire sehari, atau air yang tidak 100 tahun tidak akan expire? Tentu orang cerdas akan milih air. Bagaimana lagi kalau diberi pilihan air yang cuma sehari dengan susu yang 100 tahun? Tentu kita pilih susu 100 tahun. Itulah dunia dan akhirat. Dunia ini kenikmatannya sangat sedikit, terkontaminasi dengan berbagai macam kekurangan dan hanya bisa dinikmati sekejap. Di akhirat kenikmatannya sempurna dan selama-lamanya. Mana disuruh pilih? Pilih akhirat lah. Kenikmatannya lebih sempurna dan waktunya lebih panjang. Makanya bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini ya sebagai peringatan bagi kita semua, jangan terpedaya dengan dunia. Kenikmatan dunia itu hanya sedikit, hanya sebentar, akan sirna, ya. Maka seorang jangan sampai terpedaya, ya. Hidup kita cuma sebentar, ya. Jangan sampai kita buang modal dasar kita. Kita kembali lagi modal dasar kita lah sehat dan waktu luang. Ini jangan dibuang-buang. Kita sedang berdagang, membeli dari Allah. Biayanya murah, harganya murah, barangnya sangat mahal. Jangan sampai ini biaya uang kita yang sudah sedikit kita hambur-hamburkan untuk yang tidak bermanfaat. Demikian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.